penetapan pengurus Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Halmahera Utara periode 2023-2027. Jadi nanti kami baca nama-nama yang ada dalam kepengurusan ini bisa maju mengambil tempat di depan. Yang pertama, Ketua Daerah, yakni Ibu Rahmawati SAG. Resmi melantik saudara-saudara sebagai pengurus organisasi profesi Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Halmahera Utara. Penyuluh agama ini memiliki potensi yang besar. Karena itu tadi kita sempat bincang-bincang dengan Ibu Ketua terkait dengan status dan kapasitas dan kapabilitas. Kita coba menengok soal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Seksi Bimas Islam dan Kepala Seksi Bimas Kristen, yang kami hormati Kepala Seksi Penyelenggara Zakat dan Wakaf, yang kami hormati Kepala KUA se-Halmahera Utara, serta hadirin Bapak Ibu penyuluh agama yang kami banggakan. Selamat datang kami ucapkan dalam acara pengukuhan pengurus IPARI Kabupaten Halmahera Utara. Sebelum kita akan mulaikan rangkaian acara kita siang hari ini, terlebih dahulu saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Pengukuhan Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia IPARI Kabupaten Halmahera Utara periode 2023-2027 Kementerian Agama Halmahera Utara Jumat 23 Mei 2025 dengan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang sementara berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara nomor 24 tahun 2025 tentang penetapan pengurus Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Halmahera Utara periode 2023-2027. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara menimbang A seterusnya, B seterusnya, C seterusnya, D seterusnya, mengingat 1 seterusnya, 2 seterusnya, 3 seterusnya, dan 4 seterusnya, memutuskan memperhatikan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara tentang penetapan pengurus Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Halmahera Utara tahun 2023-2027. Yang Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara nomor 24 tahun 2025 tentang penetapan pengurus Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Halmahera Utara periode 2023-2027. Jadi nanti kami baca nama-nama yang ada dalam kepengurusan ini bisa maju mengambil tempat di depan. Yang pertama,
Ketua Daerah yakni Ibu Rahmawati SAG. Wakil Ketua 1 Abdul Malik SHI. Wakil Ketua 2 Dahlia SAG MH. Sekretaris Daerah Lemes Banggai SPSSI. Sekretaris 1 Azhar Hamid SPD. Sekretaris 2 Jain Solar SPDK. Bendahara 1 Dahlia Rasuli SN. Bendahara 2 Syeflin Takasa PIN STH. Departemen Organisasi. Jadi di departemen ini kami cuma panggil yang ketua untuk naik ke atas panggung. Yang pertama Bapak Iskandar Abdabi SPDI. Departemen Hukum dan Advokasi Bapak Musri Takahar SHI. Departemen Pengembangan Profesi Ketua Mistam Jafar SPD. D. Departemen Lintas Sektor dan Informasi Publik M. Kurniawan ST Ketua SOS. E. Departemen Kedisiplinan dan Etika Sultanti F. Santeri SPD. Departemen Moderasi Beragama Saudara Adrelia Luara. Departemen SDM dan Pendidikan dan Pelatihan yaitu Bapak Hasbullah Labadu SOS. Ditetapkan di Toledo pada tanggal 23 Mei 2025 Kepala Abdurrahman M. Ali SAG MPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka pada hari ini Jumat 23 Mei 2025 saya atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara resmi melantik saudara-saudara sebagai pengurus organisasi profesi Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Halmahera Utara beserta surat keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara nomor 24 tahun 2025 tanggal 23 Mei 2025. Saya percaya saudara-saudara akan selalu pisahkan tugas dan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa bersama. Terima kasih. تمر صديقي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya hormati Bapak Kepala Kawan, Bapak sahabat saya dari kantor wilayah Kementerian Provinsi Maluku Utara dan di Seselang yang saya hormati Ibu Ketua Bayu, Bapak Sekretaris Sekali dan pengurus yang saya banggakan. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Esa. Kami atas rahmatnya pada kesempatan yang baik ini pelantikan pengurus IPARI atau Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Daerah Halmahera Utara.
Sebelumnya kami sampaikan salam permohonan maaf dari Kepala Kantor Keragam Kami Utara. Saat ini beliau masih ada di luar daerah karena urusan dinas tertentu. Itu kami dituntut untuk mewakili beliau menyampaikan pelantikan atas nama Kepala Kantor dan sekaligus memberikan sambutan kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bagian dari misi Kementerian Agama dalam rangka tentang pergerakan pembelajaran agama yang benar terhadap umat agama sesuai dengan tugas dan penyuluh masing-masing, baik penyuluh agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha dan Hindu. Bapak Ibu sekalian, kalau tidak membaca sejarah tentang Ipari, itu berawal dari sebuah peran penting penyuluh yang bersentuhan langsung dengan akar rumput atau masyarakat bawah, masyarakat yang memang membutuhkan layanan agama di Kementerian Agama. Itu yang sangat efektif adalah melalui perpanjangan tangan daripada penyuluh agama di masing-masing agama itu, bukan pembinaan. Nah, terkait dengan semangat penyuluh agama, mungkin saya paling faktor kira-kira begitu. Mars tadi itu sebuah gambaran bahwa eksistensi kita itu apa yang tertuang, apa yang termaktub di dalam Mars Ipari. Saya kira ini kalau kita menjadikan dasar acuan untuk misalkan tugas dan tanggung jawab, sangat relevansi dengan soal misi Kementerian Agama. Nah, Ipari ini salah satunya mitra kerja Kementerian Agama yang sangat diberikan prioritas terhadap ikatan Ipari ini, karena sebelum ada Ipari itu ada kantor urusan agama. Kantor urusan agama itu disebut dengan perpanjangan tangan Kementerian Agama di masyarakat. Kemudian dia berubah menjadi ujung tombak Kementerian Agama di masyarakat. Tetapi kemudian juga dirubah menjadi jari-jari manis Kementerian Agama di masyarakat. Ini adalah dicari metode atau istilah-istilah yang lebih bagus untuk bagaimana bisa menyentuh layanan agama di masyarakat. Dan yang terakhir, setelah ada penyuluh agama, maka didirikanlah sebuah lembaga Ipari yang menyatukan seluruh Ipari ini dari Sabang sampai Merauke. Artinya bahwa kita Kementerian Agama punya totalitas untuk mengarahkan semua energi dalam hal soal layanan keagamaan dakwah itu kepada penyuluh agama. Penyuluh agama ini memiliki potensi yang besar. Karena itu tadi kita sempat bincang-bincang dengan Ibu Ketua terkait dengan status dan kapasitas dan kapabilitas. Kita coba menengok soal ART, AD, dan kemudian ketentuan yang berlaku di dalam. Dan sebetulnya kalau kita kembali ke belakang melihat penyuluh itu, kalau saya dia semacam satu wadah yang istimewa, di mana skala prioritas yang diberikan kepada penyuluh gabungan bukan sekedar untuk bisa bergerak, tetapi bisa menata tatanan kehidupan secara privasi. Orang yang lagi susah untuk mencari pekerjaan, orang yang lagi susah untuk menata ekonomi yang tidak stabil, orang yang lagi cari untuk pekerjaan yang memang menurut orang banyak saat ini sangat susah melakukan pekerjaan.
Dan kalaupun kemudian orang mau jadi PNS, itu prosesnya sangat tidak mudah. Nah, kemudian penyuluh ini diberikan jalan tol, artinya disuruh mendaftar di data kawan-kawan yang punya profesi sebagai penyuluh di majelis taklim, di sekolah minggu, di PPK, disuruh didata untuk diberikan perhatian serius kepada mereka, karena mereka lah yang benar, mereka lah yang betul melakukan layanan keagamaan terhadap beragama di masyarakat. Karena itu harus dispesialkan, spesialisasi harus ada. Nah, sehingga kemarin saya tidak pernah bayangkan sepanjang sejarah penerimaan P3K kedua agama itu serentak di gedung-gedung yang masyarakat. Itu BLW kita pakai ada beberapa gedung. Nah, standar pengangkatan P3K sekarang ini sudah sangat ketat. Dia sudah menggunakan sistem CAT dan itu berproses. Nah, harus menghadapi dan harus diawasi oleh BKN. Nah, yang kemarin kita yang pengawas itu semua pegawai yang ada di Bima Siswa sebagai pengawas, sekaligus sebagai fasilitatif baik soal saran maupun sekaligus sebagai bukan kunci jawaban, maksudnya bisa bantu-bantu sedikit lah. Dan kemudian problemnya itu Tuhan kasih jalan orang penyuluh yang sudah lama berbakti kepada masyarakat. Sistemnya error, tidak bisa dibaca. Kenapa sistem error? Saya sekali mengajar ada satu orang, mungkin dia tidak masuk itu dari mana itu dia Lerat, hidupnya Lerat, dapat lokasi Lerat. Itu jangankan baca jawaban, ibis komputer ini juga laptop ini menurut dia baru pertama kali dalam seumur hidup. Ini juga kalau model begitu kira-kira dari 100 soal itu bisa berapa dia jawab kira-kira dia. Tetapi kita berikan fasilitas untuk memudahkan, dan di saat ini retire itu justru sistemnya tidak terbaca semuanya, bukan cuma dia, semuanya. Nah, betapa berdosanya kalau sampai hari keputusan harus sudah lulus karena nilainya tidak ada. Nah, inilah jalan Tuhan, jalan kebenaran untuk kawan-kawan penyuluh agama yang harus diangkat derajatnya. Karena mereka itu kan tidak difasilitasi dan dia ikhlas untuk masyarakat penyuluhan kepada masyarakat. Apakah lewat majelis taklim, majelis EPK, bahkan di umat Kristen pada sekolah minggu, di gereja, para pendeta, pokoknya karena kita diberikan jalan untuk bukan diangkat harkat ekonomi sekaligus diangkat martabatnya sebagai orang yang terbaik di sisi Tuhan. Karena kita sebagai pembimbing umat beragama untuk memahami agama yang benar. Lalu sekalian yang terakhir saya ingin mengatakan bahwa Bapak dan Ibu ini adalah bagian daripada Kementerian Agama. Kalau manusia itu terdiri dari tangan, kaki, kepala, itulah bagian-bagian dari manusia. Nah, Bapak dan Ibu ini adalah bagian dari Kementerian Agama, adalah sebagai kaki, tangan, kepala. Artinya baik tidaknya Kementerian Agama di masyarakat itu adalah kehadiran Bapak dan Ibu. Itu kami yakin sekali. Karena itu semua kawan-kawan di kawan juga akan menjadikan, kalau dulu kawan yang ujung tombak lah, jari-jari manis. Jadi jari manis itu akan berpindah kepada Bapak dan Ibu untuk bagaimana mendesain umat dan generasi muda ini
dan kedua sekali kita berbagi untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing dan saya akan doakan doa saya bersama. Alhamdulillah bersyukur berajin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin hamdan syakir hamdan ma'amin hamdan yu'afir ma'awifati majidah ya Rabbana walhamduka ma'alibabir salam sultan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di sore hari ini kami mohon memanjatkan permohonan kepada Allah atas rangkaian kegiatan keseharian Tuhan pengurus Pemilu Agama Islam Anwar Utara dalam asosiasi para senantiasa koridor dan berkah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalal wal Ikram, karena para Allah berikanlah kekuatan